Dalam kilau cahaya zaman keemasan, kota-kota saat itu berpadu dalam harmoni kebudayaan, memancarkan keajaiban arsitektur dan filosofi. Dari timur hingga barat, dari langit-langit ilmu pengetahuan Abbasiyah di Baghdad hingga jajaran masjid di Al-Andalus yang megah, setiap langkah adalah jejak mendalam menuju pengetahuan yang abadi. Ini adalah zaman di mana matematika dan astronomi bersatu dalam aljabar, sains dan kedokteran berpadu dalam pencarian kebenaran. Di bawah cakrawala ini, ilmuwan, filosof, dan cendekiawan merangkai intelektual dengan tasbih dan hikmah, mewarnai sejarah dengan karya-karya yang mengangkat umat manusia menuju cakrawala ilmu pengetahuan yang tak terbatas. Akankah Indonesia, negeri yang kita cintai ini, kini dan ke depan dapat melahirkan generasi emas atau era emas, sebagaimana yang dicita-citakan Indonesia Emas tahun 2045, merujuk kepada visi Indonesia untuk mencapai status sebagai negara maju pada tahun 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Benny Pramula Diary. Pada video kali ini kita akan menjelajahi salah satu periode paling penting dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan manusia, yakni pada masa kejayaan Islam. Saudaraku, pada abad ke-8 hingga 14 Masehi, sekitar tahun 700-an hingga tahun 1400 Masehi. Abad ke-8 dan 14 itu, jika saat ini tahun 2024, maka sekitar 1200 atau 723 tahun yang lalu. Wow, itu adalah tahun-tahun keemasan, tahun penuh kegemilangan, dan lahir tokoh-tokoh cendekiawan muslim yang mempengaruhi sejarah peradaban umat manusia. Ada nama-nama cendekiawan muslim yang cukup populer. Di antaranya mereka adalah Al-Khwarizmi, matematikawan dan astronom yang terkenal karena penemuannya dalam bidang aljabar atau sistem angka Hindu Arab yang sekarang kita gunakan. Tahukah kita bahwa kata algoritma yang kita kenal saat ini berasal dari namanya? Berikutnya ada Ibnu Sina, seorang polimet yang sangat berpengaruh dalam bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan alam. Karyanya yang cukup monumental adalah The Canon of Medicine, menjadi standar di Eropa selama berabad-abad. Nama berikutnya adalah Jabir bin Hayyan, ilmuwan kimia terkenal yang melakukan kontribusi besar dalam kimia dan alkimia. Dia dikenal dengan konsep-konsep seperti distilasi, kristalisasi, dan teknik-teknik laboratorium. Nama yang cukup populer selanjutnya adalah Al-Farabi, filsuf, ilmuwan politik, dan ahli musik yang juga dikenal sebagai the second teacher setelah Aristoteles. Dia membuat kontribusi signifikan dalam logika, filsafat, dan teori politik. Ar-Razi, seorang ilmuwan medis dan kimia yang terkenal karena penelitiannya dalam bidang kedokteran dan farmasi. Karyanya termasuk kitab Al-Hawi, The Comprehensive Book, mempengaruhi kedokteran di dunia Islam dan Eropa. Ibnu Al-Haytham, seorang ilmuwan dan matematikawan yang terkenal karena penelitiannya dalam optika dan ilmu alam. Dia adalah salah satu tokoh utama dalam sejarah optika dan metode ilmiah. Al-Biruni, seorang astronom, matematikawan, dan cendekiawan serba bisa yang membuat kontribusi besar dalam geografi, matematika, dan ilmu alam. Karya-karyanya di bidang astronomi dan geodesi sangat dihormat. Selanjutnya ada Ibnu Rus, filsuf dan cendekiawan yang terkenal karena komentar-komentarnya terhadap karya-karya Aristoteles. Karyanya di bidang filsafat dan teologi sangat mempengaruhi pemikiran di Eropa pada abad pertengahan. Ada lagi nama Thabit Ibnu Qurra, seorang matematikawan, fisikawan, astronom, dan ahli filsafat Yunani yang membuat terjemahan penting karya-karya matematika dan ilmiah klasik Yunani ke dalam bahasa Arab. Dia juga melakukan kontribusi signifikan dalam teori bilangan, geometri, dan astronomi. Nama selanjutnya adalah Al-Zahrawi, seorang dokter bedah dan penulis buku terkenal
Al-Tasrif yang merupakan ensiklopedia medis dan bedah yang luas. Dia membuat kontribusi besar dalam perkembangan instrumen bedah dan teknik bedah. Al-Kindi, seorang filsuf, matematikawan dan ilmuwan yang terkenal sebagai the philosopher of the era. Dia membuat kontribusi penting dalam filsafat, matematika, musik, dan astronomi. Al-Masudi, seorang sejarawan dan geografer terkemuka yang menulis karya monumental Buruj al-Dhahab wa Ma'adin al-Jawhar, Meadows of Gold and Mines of Gems, yang merupakan salah satu karya tertua dalam sejarah geografi di dunia. Mereka adalah beberapa contoh ilmuwan muslim terkenal pada masa itu. Setiap ilmuwan ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya selama masa kejayaan ilmiah Islam. Karya-karya mereka tidak hanya mempengaruhi dunia muslim, tetapi juga memberikan warisan yang berharga bagi peradaban manusia secara keseluruhan. Masa kejayaan ilmiah Islam tidak hanya meninggalkan warisan karya ilmiah yang berharga, tetapi juga mempengaruhi Renaissance Eropa. Banyak ide dan teori ilmiah dari dunia Islam tersebar ke Eropa melalui kontak intelektual dan perdagangan. Saudaraku, betapa indah menggambarkan kemajuan ilmu pengetahuan kala itu. Bagaimana tidak, dalam kilau cahaya zaman keemasan itu, peradaban Islam mekar seperti bunga meraih sinar mentari ilmu pengetahuan. Kota-kota saat itu berpadu dalam harmoni kebudayaan, memancarkan keajaiban arsitektur dan filosofi. Dari timur hingga barat, dari langit-langit ilmu pengetahuan Abbasiyah di Baghdad hingga jajaran masjid di Al-Andalus yang megah. Setiap langkah adalah jejak mendalam menuju pengetahuan yang abadi. Ini adalah zaman di mana matematika dan astronomi bersatu dalam aljabar. Sains dan kedokteran berpadu dalam pencarian kebenaran. Di bawah cakrawala ini, ilmuwan, filosof, dan cendekiawan merangkai intelektual dengan tasbih dan hikmah, mewarnai sejarah dengan karya-karya yang mengangkat umat manusia menuju cakrawala ilmu pengetahuan yang tak terbatas. Nah saudaraku, beberapa negara dan kota yang menjadi pusat kegiatan intelektual ilmiah pada masa itu diantaranya adalah Kekhalifahan Abbasiyah, pusat utama kegiatan intelektual yang terletak di Baghdad, yang menjadi ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah pada saat itu. Baghdad menjadi salah satu pusat utama pembelajaran dan kebudayaan di dunia Islam pada masa zaman keemasan itu. Selanjutnya adalah Andalus. Al-Andalus atau Spanyol saat ini juga merupakan pusat penting bagi kegiatan ilmiah dan kebudayaan. Kota-kota seperti Cordoba, Sevilla, dan Toledo menjadi pusat pembelajaran matematika, astronomi, kedokteran, dan filosofi. Selanjutnya Mesir dan Timur Tengah. Kairo di Mesir juga menjadi pusat kegiatan intelektual yang signifikan pada masa itu, terutama di bidang kedokteran dan farmasi. Selain kota-kota seperti Damaskus, Syria, dan Isfahan, Iran juga memiliki tradisi ilmiah yang kuat. Kota-kota seperti Bukhara, Samarkand, dan Khuraissan di Asia Tengah menjadi pusat-pusat penting bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan di bawah pengaruh Kekhalifahan Abbasiyah. Di India, kota-kota seperti Delhi dan Lahore menjadi pusat pembelajaran Islam dan tempat perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang matematika, astronomi, dan kedokteran. Keberhasilan ini dalam mempromosikan pengetahuan, pembelajaran lintas budaya, dan inovasi ilmiah menjadi salah satu ciri utama dari zaman keemasan Islam kala itu. Pada masa ini, banyak para sarjana dan ilmuwan muslim dengan karya-karyanya yang masyhur. Di antaranya mereka banyak menerjemahkan karya-karya klasik Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab yang menjadi bahasa ilmu pengetahuan pada waktu itu. Masa kejayaan Islam pada abad ke-8 hingga 14 yang sering disebut sebagai masa keemasan Islam atau Golden Age of Era Islam adalah periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Ada beberapa kondisi utama yang mempengaruhi masa kejayaan pada saat itu. Setidaknya ada 7 faktor yang melatar belakangi
sehingga tercapainya masa kejayaan Islam. Yang pertama adalah penguasaan luas wilayah. Kedua, keharmonisan antara agama dan pengetahuan. Ketiga, pusat-pusat kebudayaan dan pembelajaran. Keempat, penerjemahan karya-karya klasik dan seni. Lima, inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Keenam, juga didukung dengan kejayaan dalam arsitektur dan seni. Dan yang ketujuh, pembelajaran dan universitas. Faktor yang mempengaruhi berikutnya juga adalah keharmonisan antara agama dan ilmu pengetahuan. Masa kejayaan ini ditandai oleh toleransi terhadap berbagai kepercayaan dan budaya yang memungkinkan ilmuwan muslim untuk belajar dan berkontribusi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan tanpa kendala agama. Selanjutnya, di saat itu juga didukung dengan masifnya pembelajaran dan keberadaan universitas. Pendirian universitas dan pusat-pusat pembelajaran seperti House of Wisdom di Baghdad yang menjadi tempat penting bagi ilmuwan untuk berkumpul, berdiskusi, dan memajukan pengetahuan. Luar biasa keadaan pada saat itu mendukung bagaimana dapat terciptanya masa keemasan. Nah saudaraku, kini kita sampai pada suatu kalimat pertanyaan. Akankah Indonesia, negeri yang kita cintai ini, kini dan ke depan dapat melahirkan generasi emas atau era emas sebagaimana yang dicita-citakan Indonesia Emas tahun 2045, merujuk kepada visi Indonesia untuk mencapai status sebagai negara maju pada tahun 2045? Bagi saya, jawabannya iya. Tentu saja ini mungkin, peluang itu ada dan kita bisa melakukan itu. Namun setidaknya ada beberapa prasyarat berikut ini. Yang pertama, generasi mudanya harus anggun dalam moral dan unggul dalam intelektual. Caranya adalah dengan selalu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan terus belajar, haus akan ilmu, melakukan penelitian-penelitian, berpikir terbuka, menjaga persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa, dan menjaga etika, moral, akhlak dalam pergaulan sosial. Yang kedua, Indonesia harus meningkatkan kualitas pendidikan. Ingat ya, kualitas pendidikan, bukan biaya pendidikan. Investasi dalam bidang pendidikan dan riset. Negara-negara maju dan beberapa negara-negara berkembang telah meningkatkan investasi dalam pendidikan tinggi, riset, dan pengembangan teknologi. Ini menjadi fondasi yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keunggulan ilmiah. Yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan dan kesehatan masyarakat secara merata untuk mencapai generasi unggul yang produktif dan kompetitif. Yang keempat adalah penguatan infrastruktur. Memperbaiki dan memperluas infrastruktur dalam skala besar untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Yang kelima, peningkatan inovasi dan teknologi. Mendorong riset, inovasi, pengembangan teknologi untuk meningkatkan daya saing secara global. Era modern memiliki kemajuan teknologi dan akses terhadap sumber daya yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, ini bisa menjadi katalis untuk kemajuan ilmiah yang signifikan, dimanfaatkan dengan baik untuk menghasilkan inovasi yang lebih cepat dan lebih luas. Yang keenam adalah peningkatan kemitraan internasional, membangun hubungan kerjasama yang kuat dengan negara lain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan diplomasi Indonesia di tingkat global. Kesadaran akan keberlanjutan dan tantangan global. Masalah global seperti perubahan iklim, krisis energi, konflik kawasan, dan kesehatan publik, membangun solusi ilmiah yang inovatif, ini dapat memotivasi para ilmuwan dan peneliti untuk kerjasama dalam menemukan solusi yang relevan. Namun, ada juga tantangan seperti polarisasi politik, sumber daya yang terbatas, kesenjangan dalam akses ilmu pengetahuan yang perlu diatasi. Kunci untuk menciptakan generasi emas di era modern adalah komitmen global untuk mempromosikan budaya keilmuan, mendukung inovasi, serta membangun infrastruktur pendidikan dan riset yang solid, dan negara tidak boleh mengkomersialisasi pendidikan. Nah, saudaraku, ini yang ketujuh, penguatan institusi demokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan cara meningkatkan transparansi publik, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan untuk memastikan pemerintahan yang efektif
responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan jangan bungkam suara-suara kritis yang konstruktif dari kampus atau mahasiswa dan akademisi. Stop kriminalisasi. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, Indonesia dapat berpotensi mencapai visi sebagai negara maju dengan kesejahteraan yang merata pada tahun 2045. Nah, saudaraku, setiap jengkal pengetahuan adalah bintang di langit pikiran manusia, bersinar terang untuk memberi arah dan inspirasi bagi kehidupan. Ilmu pengetahuan adalah harta yang tidak akan pernah hilang, investasi paling aman dalam masa depan yang cerah. Seperti api yang membakar, ilmu pengetahuan memanaskan jiwa untuk terus belajar dan berkembang. Jangan pernah lelah menuntut ilmu dan mengembangkannya. Pada akhirnya, ilmu pengetahuan tidak hanya mengungkapkan misteri dalam semesta, tetapi juga menerangi jiwa manusia. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui tadi, masa kejayaan Islam bukan hanya tentang kekuasaan, politik, dan kebudayaan, tapi juga tentang puncak pencapaian dalam ilmu pengetahuan dan penemuan. Kita semua bisa belajar banyak dari semangat mereka untuk pengetahuan dan pemikiran yang inovatif. Terima kasih telah menonton, dan jangan berhenti untuk belajar serta berusaha untuk melahirkan karya-karya terbaik bagi generasi kita di masa yang akan datang. Demikian ulasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.